Dia bukan pemain, dia fase. Bukan tokoh, tapi bab dalam buku sejarah yang enggak selesai-selesai ditulis. Gianluigi Buffon, nama yang kalau diucap kayak mantra, ngebuka pintu ke era yang bahkan Google pun perlu loading buat nyari. Badannya kayak tembok museum, tapi hatinya kayak syair yang ditulis pakai sarung tangan. Dunia nyuruh dia pensiun, tapi waktu justru takut kehilangan Buffon. Di saat pemain lain pensiun dan balik jadi komentator, Buffon masih latihan, masih loncat, masih marah kalau bola nyelip. Karena buat dia, bola bukan cuma alat, tapi janji. Dia bukan cuma main bola, dia ngajarin bola buat main sama waktu. Buffon bukan kiper yang menunggu, dia pemburu yang berdiri di garis terakhir dengan tatapan yang bikin striker ragu sebelum nembak. Bukan cuma karena refleks, tapi karena Buffon paham, nyelamatin bola itu satu hal sih, tapi nyelamatin momen itu seni. Dari Parma ke Juventus, dari rambut gondrong sampai uban nyempil di janggut, dari Serie A sampai Piala Dunia. Buffon bukan mengikuti era, dia nyeret era masuk ke dompetnya. 2006, Berlin, dia berdiri kayak garda terakhir bangsa. Final lawan Prancis, Zidane, Henry, Ribéry. Tapi Buffon tenang, kayak tukang parkir suruh jagain jet tempur. Dia bisa jatuh tapi nggak pernah benar-benar tumbang. Dia bisa kalah tapi nggak pernah luntur. Karena Buffon bukan soal hasil, dia soal hadir. Ketika klub-klub kaya beli kiper muda buat investasi, Buffon tinggal bilang, aku belum selesai. Dan gawang itu bro, lebih percaya Buffon daripada algoritma statistik. Dia pernah pindah ke PSG, tapi bukan buat cari piala. Cuman buat buktiin satu hal, bahwa Buffon masih bisa bikin striker mimpi buruk pakai bahasa Prancis. Balik lagi ke Juve bukan karena dia cinta klub, tapi karena klub itu rumah. Dan Buffon bukan cuman penghuni, tapi pondasi. Dia nggak nyari sorotan, tapi sorotan nyari dia. Dan ketika semua orang cari rekor, Buffon cuman cari rasa. Lu tahu nggak kenapa dia terus main? Bukan buat duit, bukan buat titel, tapi karena ada satu janji yang belum dia tepati. Janji ke bocah kecil yang dulu pertama kali pakai sarung tangan. Bukan buat jadi juara dunia, tapi buat terus jatuh cinta sama permainan. Buffon itu bukan kiper tua. Dia waktu yang enggak pernah pensiun. Dia bukan nostalgia. Dia aktual yang tetap relevan. Pemain lain ditulis dalam artikel. Buffon, dia ditulis dalam puisi. Bukan karena dramatis, tapi karena dia layak. Saat orang bilang umur itu batas, Buffon buktiin. Kalau umur itu cuma angka yang nggak bisa ngukur hasrat, kalau ada striker yang ngelewatin Buffon, itu bukan karena dia lemah, tapi karena semesta lagi istirahat. Dan lu tahu apa yang paling magis dari Buffon? Dia nggak pernah bilang, aku legenda. Karena legenda yang sejati nggak perlu ngomong. Dunia yang bakal cerita sendiri. Ini bukan kisah tentang kiper. Ini kisah tentang waktu yang ngalah. Karena Buffon nggak mau berhenti. Dia bukan yang tercepat, bukan yang termuda, tapi dia yang terakhir, dan itu lebih dari cukup untuk jadi abadi. Lu kira Buffon nggak pernah kalah? Dia pernah. Dan dia jatuh keras. Final Liga Champions, 3 kali nyampe, 3 kali gagal. Tapi bukan itu yang bikin dia besar. Yang bikin dia jadi legenda adalah cara dia bangkit tanpa suara. Karena Buffon tahu kemenangan itu bisa dirayakan rame-rame. Tapi luka itu harus dirawat sendiri. Dan setiap kali dia berdiri lagi, semesta kayak ngangguk pelan kayak bilang, lihat ini orang dia belum habis. Di ruang ganti, Buffon bukan cuma senior. Dia semacam penjaga altar yang menjaga api semangat tim dari padam. Dia nggak banyak omong, tapi kehadirannya kayak matahari yang nggak perlu nyapa, buat semua makhluk sadar dia ada. Ada satu momen yang susah dilupain. Juventus degradasi ke Serie B tahun 2006. Pemain-pemain bintang cabut. Tapi Buffon tetap saat kapal karam, dia nggak loncat. Dia jadi pelampung. Karena kesetiaan itu bukan tinggal pas cuaca cerah. Itu soal bertahan, walau badai datang tanpa aba-aba. Lo bisa ngelihat Buffon di lapangan, teriak, tunjuk, marah. Tapi itu bukan karena ego, itu cinta. Yang bentuknya kadang nyakitin. Dia marah bukan karena kalah, tapi karena sepak bola itu hal paling jujur dalam hidupnya. Dan kejujuran butuh disiplin. Dia tahu tiap detik di gawang adalah doa yang bisa dikabulkan. Atau ditolak oleh arah bola yang berubah setengah senti. Makanya dia nggak main-main. Karena gawang itu suci. Lu tahu kenapa striker takut sama Buffon? Bukan karena dia gede, tapi karena dia tenang. Ketenangan itu nular bro. Dan di dunia yang serba panik, Buffon kayak waktu yang pelan, tapi pasti. Pernah ada yang bilang, kalau Buffon pensiun, itu bukan akhir karier. Itu krisis eksistensial buat sepak bola. Dan itu bukan pujian, itu pengakuan. Buffon itu bukan cerminan masa lalu. Dia kaca spion sejarah yang kita lihat tiap kali ragu. Apa arti loyalitas, apa arti komitmen, dan apa arti jadi manusia yang utuh. Dia bisa pensiun dari klub, tapi bukan dari perasaan. Karena bola itu bukan fase hidup buat dia. Itu bagian dari denyut nadi. Ketika anak-anak muda cari nama lewat viral, Buffon tetap di lapangan latihan.
Jam 7 pagi pakai hoodie sendiri. Karena jadi besar itu bukan soal dilihat, tapi soal tetap ada meski dunia sibuk tepuk tangan buat yang lain. Gigi, panggilan Buffon, pernah bilang, aku takut pensiun bukan karena aku kehilangan pertandingan, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri. Dan dari kalimat itu, kita tahu Buffon bukan cuma jaga gawang, dia jaga jati diri. Gawang itu cuma garis, tapi buat Buffon itu garis suci antara mimpi dan kenyataan. Dan dia berdiri di situ setiap hari tanpa mundur. Pernah ada anak muda nanya, Pak, Buffon itu siapa? Dan aku jawab, dia alasan kenapa banyak kiper nggak nyerah meski mereka nggak terkenal. Karena Buffon buktiin, jadi besar itu bisa tanpa banyak gaya. Nggak ada tato di lehernya, nggak ada selebrasi heboh tiap penyelamatan. Cuma satu, sorot mata yang bilang ke dunia, aku masih di sini. Dan ketika akhirnya nanti dia pensiun, dunia nggak akan siap. Bukan karena kehilangan Buffon, tapi karena kehilangan sosok yang diam-diam telah jadi nadi. Gianluigi Buffon. Dia bukan epilog, dia prolog untuk generasi yang ingin tahu gimana caranya setia. Ini bukan akhir cerita, ini jeda. Karena Buffon nggak pernah benar-benar pergi. Dan pada akhirnya, bahkan waktu pun harus berhenti sebentar buat kasih hormat ke satu nama, Gianluigi Buffon. Karena yang berdiri di bawah Mister itu bukan cuma kiper, tapi penjaga nilai-nilai yang perlahan dilupakan zaman. Di era yang dibangun dari klik dan trending, Buffon adalah jeda. Dia reminder bahwa ketenaran tanpa karakter cuma ilusi yang dibentuk kamera. Lu pernah lihat dia pamer medali? Enggak. Tapi lu bisa lihat dia peluk temennya yang kalah. Karena buat Buffon, menang itu cuma momen, tapi jadi manusia pilihan setiap hari. Lu bisa jadi pemain hebat, dilatih taktik, dikasih sepatu mahal, diberi strategi mutakhir. Tapi Buffon, dia nggak dilatih buat jadi legenda. Dia hidup dan jalanin semuanya tanpa skrip. Kayak air. Dia ngalir, menyesuaikan. Tapi nggak pernah hilang arah. Dunia terus berubah. Tapi Buffon tetap. Dia seperti jam tua di stasiun. Nggak ikut tren, tapi semua orang masih lihat dia buat tahu kapan waktu yang tepat untuk percaya. Dan lu tahu bagian terbaiknya, Buffon nggak pernah bilang dia legenda. Dia nggak pernah minta didengar. Dia cukup berdiri, cukup ada, cukup nyata. Dan di tiap pertandingan, yang lu lihat bukan Buffon cari sorotan gitu, tapi sorotan yang malu-malu cari dia. Anak-anak muda yang sekarang jadi kiper, mereka punya role model dari YouTube, dari TikTok, dari highlight 1 menit. Tapi Buffon, dia adalah highlight yang bertahan puluhan tahun. Karena bukan penyelamatannya yang bikin dia abadi, tapi caranya berdiri setelah gagal. Karena Buffon tahu, jadi besar itu bukan soal trofi, tapi soal bekas yang lo tinggalin di hati orang-orang yang nonton. Dia bukan cuma ikon Juventus, dia bukan cuma simbol Italia, dia arsitek kepercayaan. Satu-satunya kiper yang bikin tim lawan berharap bola mereka nggak tepat sasaran. Dan ketika akhirnya Buffon berkata, aku sudah selesai, itu bukan kata pensiun. Itu semacam mantra yang bikin semua orang sadar bahwa mereka barusan nonton sejarah yang nggak akan diulang. Sepak bola nggak kehilangan pemain, sepak bola kehilangan penjaga. Dan penjaga itu paling tahu kapan saatnya mundur. Tapi tenang bro, Buffon emang udah nggak di lapangan, tapi dia bakal terus hidup di gaya tangkapan tiap bocah, di langkah pelan kiper muda yang gugup, di suara komentator yang masih bisik. Lihat tuh, kayak Buffon. Gianluigi Buffon adalah legenda yang enggak pernah pensiun dari kenangan. Karena setiap kali lo buka highlight, dengar namanya disebut, atau lihat nomor 1 di jersey, ada napas Buffon di situ. Dan kita harus cukup beruntung karena pernah hidup di zaman di mana Buffon masih berdiri di garis terakhir, di tempat yang paling sepi, paling sunyi, tapi paling suci. Terima kasih Buffon, untuk semuanya, untuk setiap loncatan, setiap teriakan, setiap pelukan setelah pertandingan. Lu bukan cermin bro, lu pelajaran. Dan pelajaran itu nggak akan pernah basi. Kiper boleh ganti, seragam boleh beda, tapi Buffon akan selalu jadi standar, sampai kapanpun. Dan buat lo yang nonton ini, ingat satu hal, jangan cuma jadi penggemar Buffon, jadilah seseorang yang setia, yang tahan, yang berdiri meski sendiri. Karena dunia ini butuh lebih banyak Buffon, dan lebih sedikit alasan untuk nyerah. Klik subscribe dan aktifin loncengnya kalau lu suka di bawah Mistar.